warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Yang saya hormati Bapak Ignatius Pandi Jayanto MPD selaku pengampu mata kuliah pada semester Terima ini kasih. dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan modul 9 atau modul terakhir dengan materi pengolahan data. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Latifatur Nur Rahmah, yang kedua Hanika Zalfa, yang ketiga Eka Trendi Adinata, yang keempat Putri Tracia Hertikasari, yang kelima Tika Agustina. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi KB1 cara mengumpulkan data. Pada KB1 ini kita akan mempelajari data statistik, mengumpulkan data dan menyusun data. Statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengelolaan, serta penganalisisannya, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan penganalisisannya yang dilakukan. Data statistik dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak disadari seringkali Anda berhubungan atau menggunakan data statistik. Contoh data statistik adalah yaitu 1. Pak Hasan mempunyai 3 anak, 1 perempuan, 2 laki-laki. 2. Tinggi badan pemain bola voli nasional tidak kurang dari 180 cm. 3. Nilai matematika tertinggi siswa kelas 6 adalah 95. 4. Rata-rata siswa kelas SD kelas 1 umurnya 6 tahun. 5. SD Sukamaju pernah mendapat predikat desa teladan. 6. Andi senang sekali mendapat nilai bagus. 7. Barang-barang di gudang sudah banyak yang rusak. 8. Kebanyakan kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh faktor kelalaian pengendara. Ya, tes cek 1. Ya, suaranya ini ya, macet-macet, Mbak. Nasional. 2. Tinggi badan pemain bola. 2. Tinggi badan pemain bola voli nasional tidak kurang dari 180 cm. 3. Nilai matematika tertinggi siswa kelas 6 adalah 95. 4. Rata-rata siswa SD kelas 1 umurnya 6 tahun. B. Data kualitatif. 1. SD Sukamaju pernah mendapatkan predikat desa teladan. 2. Andi senang sekali mendapatkan nilai bagus. 3. Barang-barang di gudang sudah banyak yang rusak. 4. Kebanyakan kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh faktor kelalaian pengendara. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anissa Latifatur Nur Rahmah. Silakan, Mbak. B. Mengumpulkan data. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data. Yang pertama, melakukan pengamatan langsung, kemudian mencatat hasilnya sesuai dengan permasalahan yang diperlukan. Yang kedua, melalui wawancara. Dilakukan dengan bertanya langsung kepada narasumber guna memperoleh informasi tertentu. Yang ketiga, melalui angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan. Yang keempat, mengambil data yang sudah ada dari suatu lembaga atau orang lain, misalnya data dari sekolah, instansi, atau sumber lainnya.
C. Menyusun data. Yang dimaksud menyusun data dalam pembahasan ini adalah menyusun data menjadi bentuk tabel. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun data dalam bentuk tabel yaitu 1. Judul ditulis singkat dan jelas dengan huruf besar. 2. Nama disusun menurut abjad, jika data berupa nama orang atau tempat. 3. Waktu disusun secara berurutan, contohnya dari tahun terkecil ke terbesar seperti tahun 2000, 2001, 2002, dan seterusnya. 4. Kategori disusun menurut kebiasaan, misalnya laki-laki dahulu baru perempuan. 5. Untuk kategori yang menunjukkan jenjang Anda suatu jenjang berurutan. Jika tabel menunjukkan jenjang, maka harus disusun dari jenjang terendah ke tertinggi. 6. Jika diperlukan, baris terakhir tuliskan jumlah. 7. Sumber data ditulis dari bawah sudut tabel. 8. Jika tidak dicantumkan sumber data, dianggap data milik pelopor. Ditampilkan contoh tabel 9.1, rata-rata IPK mahasiswa pendidikan matematika FMIPA UM. Tabel tersebut menunjukkan tahun dicantumkan secara berurutan dari tahun 2000 hingga 2004 dan rata-rata IPK tiap tahun tertera pada kolom kanan. Seperti tahun 2000 dengan rata-rata IPK mahasiswa 2,59, tahun 2001 rata-rata IPK 2,67, tahun 2002 dengan rata-rata IPK 2,76, tahun 2003 dengan rata-rata IPK 3,21, dan tahun 2004 dengan rata-rata IPK 3,06. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Putri Trasia Hertikasari. Oh, belum. KB2 diagram. Ada 3 macam diagram yang akan kita bahas, yaitu diagram lambang, diagram batang, dan diagram garis. A. Diagram lambang. Diagram lambang digunakan untuk mendapatkan gambaran kasar suatu data. Untuk siswa tingkat SD, diagram lambang ini dapat pula dipakai sebagai alat peraga. Seperti tabel 9.4, banyak binatang piaraan di perumahan Sumber Sekar. Binatang ayam banyak 30, binatang kucing ada 10, dan binatang kuda ada 5 banyaknya. Pada banyaknya ayam itu 1 ayam nilainya 5 dan kucing nilainya 5 dan kuda nilainya 5. B. Diagram batang. Diagram batang merupakan perbaikan dari diagram lambang. Dengan diagram batang, kesulitan penyajian dalam diagram lambang akan dapat diatasi, sehingga diagram lambang ini dapat memberikan gambaran yang lebih tepat tentang data. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tika Agustina. Baik, di situ ada gambar yang pertama tabel 9.5. Banyak siswa yang tidak hadir pada minggu pertama tahun ajaran baru di SD Sukamaju. Di situ ada harinya, hari Senin sampai Sabtu, dan banyaknya siswa di hari Senin itu ada 8, di hari Selasa ada 4, di hari Rabu ada 3, di hari Kamis ada 2, di hari Jumat ada 2, dan di hari Sabtu ada 5. Nah, diagram batangnya pada gambar 9.6, itu banyak siswa yang tidak hadir pada hari Minggu pertama tahun ajaran baru di SD Sukamaju. Yang di bagian sini, ini itu jumlah siswanya, banyak siswanya, dan yang di bawah ini harinya. Jadi di hari Senin itu siswanya ada 8, maka diagram batangnya sampai di angka 8. Sedangkan di hari Selasa itu banyak siswanya ada 4, maka dia diagram batangnya sampai 4. Terus hari Rabu itu banyak siswanya ada 3, maka diagram batangnya sampai di angka 3. Kemudian hari Kamis itu ada 2, jadi diagram batangnya mencapai angka 2,
sama juga di hari Jumat dan di hari Sabtu itu banyak siswanya ada 5, maka diagram batangnya mencapai angka 5. Yang C, diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang kontinu atau serba terus. Misalnya banyak pengeluaran rumah tangga tiap bulan, perkembangan penduduk tiap tahun, keadaan temperatur pada tiap jam, dan lain-lain. Seperti pada diagram batang, pada diagram garis ini diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Sumbu datar menyatakan waktu, sedangkan sumbu tegak menyatakan nilai tiap waktu. Di sini ada gambar pada tabel 9.6, banyak penggunaan barang di suatu pabrik tahun 2005 sampai 2006. Pada tahun 2000, banyaknya barang itu 300, sedangkan tahun 2001 ada 450, 2002 ada 556, 2003 ada 280, 2004 400, dan 2005 ada 430. Nah, di sini bagian diagram garisnya pada banyak penggunaan barang di suatu pabrik tahun 2005 sampai 2006. Yang bagian bawah ini tahunnya, dan yang bagian samping sebelah sini itu banyak barang. Pada tahun 2000, banyaknya barang itu ada 300, maka mencapai titik ini. Sedangkan pada 2001 itu ada 450. Kita mencapai di tengah-tengah sini, karena yang di sini itu 400. Terus yang di 2002, itu merupakan pencapaian penggunaan barang yang paling tinggi, ada 556. Maka titiknya berada di sini. Terus yang 2003, itu merupakan penggunaan barang yang paling sedikit, karena hanya 280. Maka ditaruh di sini. Yang 2004 ada 400. Yang 2005 ada 430. Yang D, rata-rata, modus, dan median. Nilai rata-rata adalah sebuah nilai pada suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata dihitung dengan jalan membagi jumlah semua nilai data oleh banyaknya data. Di sini ada contoh, rata-rata dihitung dengan jalan membagi jumlah semua nilai data oleh banyak data. Rata-rata biasanya diberi simbol X. Oleh karena itu, rata-rata dapat dirumuskan sebagai jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Contoh, misalkan hasil ujian pelajaran matematika 5 siswa masing-masing adalah 70, 69, 45, 80, dan 65. Maka rata-rata nilai ujian pelajaran matematika kelima siswa adalah 70 ditambah 69, ditambah 45, ditambah 80, dan ditambah 56 dibagi 5. Total semuanya ini ada 270 dibagi 5, maka menghasilkan rata-rata 54. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Randy. Dua, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data statistika. Contoh, terdapat 10 nilai matematika berikut ini. 70, 65, 80, 65, 65, 65, 50, 65, 55, dan 70. Maka nilai modus pada data tersebut adalah 65, karena nilai 65 lebih sering muncul. 3. Median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data setelah data diurutkan berdasarkan nilainya. Contohnya, diketahui data sebagai berikut. 4, 6, 2, 9, 7, 0, 4, 7, 4, 6, 1. Maka untuk menentukan nilai median, pertama-tama urutkan data tersebut berdasarkan nilai 0, 1, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 9. Kedua, Anda lakukan pencoretan seperti berikut ini. 0, 1, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 9. Maka median dari data tersebut adalah 4. Kesimpulan, pengolahan data adalah proses untuk mengubah data mentah menjadi data yang lebih informatif dan bermakna, guna digunakan dalam analisis dari pengambilan keputusan. Proses ini meliputi kegiatan pemeriksaan, pengeditan,
pengkodean, pengelompokan, penyajian, dan analisis data sehingga informasi yang diperoleh dapat menjawab permasalahan atau menguji hipotesis penelitian. Mengolah data harus dilakukan secara teliti dan sistematis agar data yang dihasilkan valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi akhir yang dihasilkan dari pengolahan data sangat penting bagi pimpinan organisasi maupun penelitian dalam pengambil keputusan yang tepat. Saya kembalikan ke moderator. Kepada perwakilan kelompok yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Nah, ini nggak ada kalimat penutup nih. Ya, biasanya kan ada yang menggelegar Ada, begitu Pak. di akhir. Ada yang pantun, ada yang motivasi. Oke, kata-kata motivasi dari kelompok kami pada sesi ini adalah belajar dan proses belajar memang melelahkan, tetapi hasil tidak akan mengecewakan. Jadi, jangan menunggu rasa semangat datang. Terkadang kamu juga harus memulainya terlebih dahulu, baru rasa semangat itu datang. Nah, ini ada nggak ditampilkan? Mana nih? Lupa deh. Ya, dimaafkan, tenang aja. Ya, PPT-nya bisa ditutup, bisa biar melihat teman-temannya mana yang resen duluan, silakan dipanggil. Vita ya. Pada Mbak Vita, silakan Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih buat waktu yang sudah diberikan kepada saya. Nama saya Vita Tesalonika dari kelompok 4. Saya izin bertanya, bagaimana cara menafsirkan informasi dari berbagai diagram untuk memahami perbedaan dan juga hubungan antara rata-rata, kemudian median, modus dalam suatu dataset. Terima kasih. Bisa Oke, dikirim di grup ya, Mbak, sebelum pertanyaannya. dilanjutkan, maaf saya potong, mengingatkan ya, untuk hari ini kita sistemnya baru, jadi nanti yang menjawab duluan adalah peserta. Ya, yang menjawab duluan adalah peserta dan satu peserta satu soal saja, tidak boleh double, guna untuk menambah nilai. Dan nanti setelah dijawab oleh peserta dari anggota kelompok lain, maka kelompok tersebut menegaskan jawabannya apakah benar atau salah, dan kalau ada kekurangan dibenarkan. Gitu. Adakah yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak, silahkan bisa dilanjutkan. Bapak, berarti nanti Pak, Boleh. Bapak izin bertanya, Pak. Bapak, berarti nanti yang jawab Ya. pertanyaan itu dari peserta. Terus nanti kelompok kami tinggal menanggapi, misalkan ada Lengkap. yang salah atau kurang Betul. tepat. Betul, ditanggapi tetapi kelompok kami ketika gitu, tidak ada dilengkapin peserta kelompok yang kami. menjawab, berarti ya kelompok ini yang menjawab. Begitu. Jadi kita berikan kesempatan bagi Oh, iya, mahasiswa yang haus akan proses. Nah, kita berikan kesempatan di sinilah waktunya. Silahkan, bisa dilanjut. Terima kasih kepada Mbak Vita. Selanjutnya yaitu Kak I Gusti Maderia Sujana. Dipersilakan. Baik, saya dari kelompok 6. Pertanyaannya, diketahui nilai ujian matematika siswa adalah 6, 7, 8, 8, 5, 9, 8, 7, 9, 6. Carilah median dari nilai tersebut. Terima kasih.
Bisa kirim di grup ya, Kak. Oke. Selanjutnya Kak Ulfa Lutfiana. Baik, saya Ulfa Lutfiana dari kelompok 3. Pertanyaannya, data berikut menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan selama 4 hari. Senin, 25 orang, Selasa, 30 orang, Rabu, 20 orang, Kamis, 35 orang. Jelaskan bagaimana menyajikan data tersebut dalam diagram garis. Terima kasih. Terima kasih Kak. Selanjutnya Cindy. Kak Cindy. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Cindy Pujawati dari kelompok 5 izin bertanya. Jelaskan bagaimana nilai modus, median, dan rata-rata dapat digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data hasil pengumpulan dalam konteks pembelajaran matematika. Terima kasih. Selanjutnya Kak Meli Fikria, dipersilakan Kak. Baik, terima kasih waktu yang tadi diberikan. Saya Meli Fikria Mawarni dari kelompok 7. Ingin menyampaikan pertanyaan, jika diberikan data tinggi badan siswa dalam satu kelas, bagaimana cara menentukan nilai rata-ratanya? Sekian, terima kasih. Selanjutnya Kak Amanda Salsabila. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah, data nilai ulangan matematika adalah 70, 80, 75, 80, 85, 85, dan 90. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai modus dari data tersebut dan berapa median dan rata-ratanya? Baik, Kak. Sudah. Terima kasih. Untuk kelompok 1, perwakilannya siapa ya Kak yang ingin bertanya? Saya, Mbak. Oke, silakan Kak. Baik, terima kasih. Saya Susi Susanti dari kelompok 1, izin bertanya. Pertanyaannya, jelaskan mengapa pengolahan data menjadi semakin penting di era digital. Berikan contoh bagaimana pengolahan data yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetentif bagi suatu organisasi. Kelompok 2, yang ingin bertanya perwakilan siapa ya Kak? Kelompok 2 tadi sudah, Kak. Amanda tadi. Amanda, kelompok 2. Bisa kirim di grup ya Kak pertanyaannya. Baik, Kak.